خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Masalah jahiliyah kedua, berpecah belah. Mereka berpecah belah di mana mereka berkeyakinan bahwa mendengar dan taat kepada pemerintah Allah dan Rasul-Nya adalah kehinaan dan sifat rendah. Padahal Allah Ta'ala telah memerintahkan mereka untuk bersatu dan melarang mereka berpecah belah. Maka Dia berfirman ketika menyebutkannya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ali Imran 102-103. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini permasalahan tentang ikhtilaf atau tafarruq. Atau sebelumnya ada perbedaan antara ikhtilaf dengan tafarruq. Ikhtilaf itu berbeda. Adapun tafarruq itu berpecah belah. Itu dibedakan. Tidak semua ikhtilaf itu buruk. Tetapi semua tafarruq berpecah belah pasti buruk. Dan tiada tafarruq berpecah belah kecuali pasti didahulukan dari ikhtilaf, adanya ikhtilaf. Gitu kan? Kaidahnya seperti itu. Jadi ada perbedaan antara ikhtilaf dengan tafarruq. Ikhtilaf itu perbedaan. Tafarruq itu berpecah belah. Tidak semua perbedaan itu buruk. Tapi semua pecah belah adalah buruk pastinya. Dan tidak ada pecah belah kecuali berawal dari adanya perbedaan. Namun tadi ada dua macam perbedaan. Perbedaan yang bisa ditolerir dan perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Dan mungkin ada juga perbedaan yang sifatnya relatif. Kadang di satu sisi bisa ditolerir, di satu sisi lainnya tidak bisa. Nah, asalnya tafarruq berpecah belah itu memang haram. Haram berpecah belah dalam agama. Kemudian berpecah belah di sini dikhususkan dalam permasalahan as-sam' wa ta'ah kepada pemerintah, atau di sini oleh pemerintah Allah dan Rasulnya. Dan adalah kehinaan dan sifat rendah. Itu maksudnya di sini sam' wa ta'ah kepada di sini pemerintah Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa di sini? Apakah pemerintah yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, atau perintah Allah dan Rasulnya? Apapun itu, kedua-duanya bisa masuk di sini. Dua-duanya. Mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak itu tidak akan pernah disebut secara syar'i sebagai pecah belah. Meskipun orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu satu orang beda sendiri dengan mayoritas. Juga di ayat ini kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Jangan pernah kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Kemudian di ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. I'tisam berpegang teguh kepada hablillah, tali Allah, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala, jami'a, semua dari kita tanpa kecuali. Itu berarti fardu ain untuk kita semua beriktisam dan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai.
Dan kita diminta untuk mengingat nikmat Allah, yaitu orang-orang muslimin dahulunya adalah orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah. Kemudian dipersatukan hatinya ya, allafa baina qulubikum, dalam kenikmatan Islam. Dalam kenikmatan Islam yaitu dalam keseragaman akidah dan manhaj. Kalau misalnya fikih berbeda-beda itu masih bisa kemungkinan ditolerir. Tapi kalau misalnya akidah dan manhaj itu sudah berbeda dalam agamanya, maka akan sulit dinamakan sebagai persatuan. Iya, taib. Itu satu permasalahan berpecah belah. Berpecah belah itu dilarang. Namun kadang-kadang orang yang menyebabkan pecah belah itu semakin parah, itu adalah orang yang mengajak untuk bersatu. Bisa jadi kadang-kadang bisa jadi orang yang menambah perseteruan pecah belah itu adalah orang yang mengajak pada persatuan. Sahih enggak? Bisa dipahami enggak? Bisa jadi. Hah? Ada yang tidak benar itu maksudnya kan? Hisab tafsiran. Maksudnya mengajak bersatu tapi caranya salah sehingga semakin berpecah belah. Ya enggak? Nah, jadi dalam mengajak kepada persatuan itu pun tidak serta-merta sesuai hanya teori kemudian dijabarkan tanpa memahami konteks daerah, tradisi, bumi dan semacamnya. Melainkan harus benar-benar menguasai konteks pula. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian tafadhol. Menurut suatu pendapat bahwa yang Allah singgung dengan ayat ini adalah apa yang terjadi antara kabilah Aus dan Khazraj di Madinah, berupa peperangan yang terjadi berkepanjangan di antara mereka hingga 120 tahun, sampai Allah menyatukan di antara mereka dengan Islam, sehingga hilang rasa kedengkian dan permusuhan di antara mereka. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah. Dan peristiwa perang Bu'ath adalah perang terakhir yang terjadi di antara mereka, dan mengenai ini telah disebutkan secara rinci dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh milik Imam Ibnul Athir rahimahullah. Di antara orang-orang ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud oleh ayat di atas adalah apa yang terjadi di antara orang-orang musyrik Arab yang telah bertikai dalam waktu yang panjang dan meluas, yang diantara adalah perang Al-Basus, sebagaimana yang dinukil dari Al-Hasan radhiyallahu anhu. Dan Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah. At-Taghabun ayat 16. Dan masih banyak ayat-ayat mulia yang lain yang menyatakan dengan redaksi jelas larangan saling menjauhi dan berpecah belah, dan tidak tunduk serta tidak taat kepada pemerintah, yang semua itu adalah diantara sikap dan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Insyaallah nanti tentang masalah pemerintah itu ada di masalah yang ketiga, insyaallah taala akan kita baca sedikit dan sedikit dijelaskan. Wallahu taala a'lam. Insyaallah.